Baik, untuk kelompok 26, dosimetri sinar X dalam proyeksi pencitraan dan tomografi terkomputasi. Dalam industri seperti tenaga nuklir atau fasilitas proses isotop, partikel seperti neutron, partikel alfa, dan ion energi dapat menjadi sumber dosis radiasi. Berbagai jenis radiasi partikulat pada energi yang berbeda tidak menghasilkan kerusakan biologis yang sama per unit dosis yang diserap dengan foton, sinar X, atau sinar gamma. Efektivitas biologis relatif dari radiasi partikel bermuatan berat ini dengan foton, sinar X, atau gamma diwakili oleh faktor pembobotan di radiasi WR. Ketika dosis D yang diserap ke jaringan diketahui, dosis setara H dapat dihitung menggunakan dapat dilihat sebagai berikut. Lalu ada faktor pembobotan radiasi WR untuk sinar X dan sinar gamma adalah 1. Meskipun dosis ekuivalen pada prinsipnya dapat dihitung dengan menggunakan faktor ini untuk menghasilkan satuan MSV, hal ini tidak dapat dianjurkan dalam dosimetri sinar X karena dapat menyebabkan kebingungan dengan dosis efektif E. Karena radiosensitivitas setiap organ berbeda, perhitungan dosis organ untuk dosimetri sinar X dianggap sebagai cara paling akurat untuk menilai dosis radiasi secara keseluruhan. Pemahaman yang komprehensif tentang dosis organ juga kemungkinan risiko radiasi perkirakan untuk pasien generik. Penilaian dosis pada pasien generik tidak mempertimbangkan usia, jenis kelamin, atau ukuran tubuh pasien. Penilaian lengkap dosis organ juga memungkinkan seorang untuk menghitung kerugian kanker atau dosis efektif. Berikut merupakan tabel faktor pembobotan organ dari tiap organ dan jaringan yang mempengaruhi profil risiko radiasi dapat dilihat sebagai berikut. Kalau ada dosis organ pada prosedur sinar X, kalau ada konsep dosis setara yang dibahas sebelum menjelaskan faktor pembobotan WR dapat dilihat sebagai berikut. Penggunaan E tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan risiko pada pasien tertentu. Resiko radiasi spesifik organ yang tertanam dalam konspesian WT dihitung untuk pasien generik, bukan individu tertentu. Setiap pasien tertentu mungkin memiliki profil risiko yang sangat berbeda dari pasien generik. Maka dari itu, pencitraan radiologi, kegunaan dosis efektif E adalah untuk membandingkan berbagai prosedur pencitraan radiologi. Dan untuk kelompok 26, lalu kelompok 27, dosis yang absorbed dose in radiography and fluoroscopy. Dosis yang diserap adalah jumlah energi radiasi yang terserap oleh jaringan pasien selama prosedur radiografi dan fluoroskopi. Cara paling sederhana untuk menghitung dosis yang diserap adalah dengan menentukan ESK atau Entrance Surface Kerma dan kualitas berkas sinar X. Beberapa tabel menyediakan konferensi dari dosis permukaan masuk S, D, dan ke dosis efektif E untuk proyeksi radiografi. Dan contoh untuk radiografi dada diberikan pada tabel 11.4. Tabel disusun berdasarkan simulasi Monte Carlo untuk menghitung dosis individu ke organ berdasarkan proyeksi radiografi. Ikut tabelnya. Untuk berkas sinar X dengan koefisien attenuasi jaringan efektif SSD yang diketahui dan ESD yang diketahui, dosis pada kedalaman D di bawah permukaan kulit, dosis tidak dapat diperkirakan sebagai berikut. Dosis organ pada CT. Dosimetri organ dalam komput tomografi umumnya dilakukan menggunakan lookup tabel seperti dalam radiografi. Namun, proses normalisasinya tidak sama. Dalam CT, istilah SK, Entrance Surface Kerma, menjadi ambigu karena rotasi sumber sinar X di sekitar pasien. Nah, karena itu, dosis dihitung berdasarkan kerma udara pada pasien isocenter termindai, yaitu titik pusat rotasi ganti. Geometri iradiasi rotasional dalam CT menciptakan distribusi dosis yang lebih homogen di dalam tubuh pasien dibandingkan dengan radiografi atau fluoroskopi. Pada CT helikal atau spiral, sebagian besar pemindaian modern memiliki mode modulasi dosis yang menyesuaikan output tabung sinar X selama rotasi gantri dan saat meja bergerak di sepanjang pasien.
CTDI atau Computed Tomography Dose Index awalnya dirancang sebagai indeks bukan sebagai metode dosimetri langsung untuk penilaian dosis pasien. Selama bertahun-tahun ada peningkatan dan modifikasi pada konsep CTDI asli yang berusaha menjadikan metode dosimetri pasien yang lebih akurat dengan hasil yang beragam. Berikut gambar 11.7 perlihatkan bagaimana CTDI diukur menggunakan phantom berdasarkan PMMA, Polymetry Meta-Rectal, dengan diameter 16 cm untuk kepala atau 32 cm untuk tubuh. Kalau ada ruang ionisasi hanya dapat menghasilkan perkiraan dosis yang akurat jika seluruh volume sensitifnya disinari oleh sinar X. Oleh karena itu, untuk ruang pensil CT 100 mm ada yang disinari sebagian, lebar sinar nominal digunakan untuk mengoreksi bacaan ruang untuk paparan volume pasial. Bagian besar pemindai memiliki kemampuan untuk menampilkan CT di 5 volt pada konsep pemindai CT sebelum pemindaian yang sebenarnya. Nilai tersebut dapat ditampilkan karena pabrikan CT telah mengukur CT di volt di pabrik pada kisaran nilai HV untuk mode pemindai tersebut. Telah terbukti bahwa DLP kira-kira sebanding dengan dosis efektif atau E. Pemiringan hubungan E versus DLP disebut nilai K, dan ada nilai K yang berbeda untuk berbagai pemeriksaan CT seperti yang diberikan tabel 11.5. Keterbatasan CTD volt yang paling penting adalah bahwa CTDI adalah indeks dosis dan tidak dimasukkan untuk menjadi pengukuran dosis itu sendiri. Konsep CTDI dimasukkan untuk memungkinkan fisikawan medis membandingkan keluaran antara pemindai CT yang berbeda atau tidak. Berikut kurvanya dan penjelasannya. Studi perfusi CT digunakan untuk mengevaluasi fungsi pembuluh darah dalam organ, terutamanya otak. Dengan menggunakan pemindai CT yang memiliki cakupan cukup luas di sepanjang sumbu Z, seperti 30 hingga 40 mm, pemindai ini secara berulang kali memeriksa organ selama injeksi agen kontras, biasanya melakukan pemindaian 1 kali per detik selama 40 hingga 50 detik. Kemampuan pemindaian waktu nyata digunakan bersamaan dengan penerapan persamaan permodelan matematis di perangkat lunak untuk menghasilkan beberapa diameter fungsional terkait volume yang dipindai, termasuk permeabilitas pembuluh darah waktu hingga peningkatan puncak lalu aliran darah dan volume darah. Aplikasi utamanya adalah untuk penilaian stroke atau vasospasm, dan prosedur ini biasanya dilakukan tanpa pergerakan meja sehingga jaringan yang sama menerima dosis radiasi yang setara dengan sekitaran 40 atau lebih pemindaian CT. Estimasi resiko radiasi dari prosedur pencitraan medis biasanya dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung dosis organ dari proses tersebut. Penilaian dosis organ biasanya dilakukan dengan menggunakan pasien berukuran umum dan posisi dosis dihitung dengan menggunakan prosedur Monte Carlo berdasarkan prosedur pencitraan medis yang dilakukan. Gambar 11.14, Phantom ERD ditampilkan. Phantom ini menggunakan organ yang ditentukan secara matematis dan cocok untuk stimulasi Monte Carlo dosimetri. Berikut untuk kelompok 27. Kelompok 28, X-ray dosimetry in projection imaging and computed tomography. Dan ini estimasi risiko radiasi spesifik pada pasien. Atas kesadaran akan bahaya radiasi pengion, ilmuwan mempertahankan nilai perhitungan dosis untuk pasien tertentu yang diterima selama prosedur pencitraan medis. Dikarenakan dosis yang diterima berbeda untuk setiap individu dan memiliki kecenderungan unik untuk induksi kanker yang kemungkinan bervariasi setiap organ dan setiap usianya. Dengan menggunakan contoh CT, langkah pertama dalam estimasi risiko untuk seseorang individu adalah memperbaiki estimasi dosis fisiknya dengan mengoreksi dosis untuk diameter pasien yang sebenarnya. Dan juga dengan menyesuaikan estimasi untuk panjang pemindaian yang sebenarnya dengan berdasarkan kurva keseimbangan dosis. Berikut kurva kenaikan keseimbangan dosis. Berikut adalah tabel tingkat referensi dosis. Saat ini hampir semua prosedur pencitraan radiologi adalah digital, sehingga memungkinkan untuk secara otomatis mencatat perkiraan tingkat radiasi yang digunakan selama setiap pemeriksaan dalam prosedur radiografi, fluoroskopi, mamografi, dan CT scan. Dan pada saat bersamaan, NCRP atau
American College of Radiology, National Council of Radiation Protection, dan organisasi lain untuk mengembangkan infrastruktur yang akan menghitung metrik dosis ini di setiap institusi. NCRP 160 baru ini melaporkan bahwa dosis efektif rata-rata per orang akibat pencerahan medis di Amerika Serikat meningkat dari 0,53 msv pada tahun 1987 menjadi 3,0 msv pada tahun 2006. Sebagian besar peningkatan dosis dari prosedur medis berasal dari peningkatan penggunaan tomografi terkomputasi yang diperkirakan menyumbang sekitar 50% radiasi pengion yang digunakan untuk pencerahan diagnostik. Kalau ada estimasi dosis pada pasien, estimasi dosis dalam radiografi dan fluoroskopi dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah metrik, dan perbandingan atau estimasi dosis aturan praktis dapat menggunakan ISD sebagai indikator pengganti untuk perkiraan tingkat dosis. Perhitungan dosis radiasi ke organ individu pada pasien dari radiografi dan fluoroskopi memerlukan penggunaan tabel yang dipublikasikan untuk mengubah tingkat karma masuk ke dosis organ bersama dengan kondisi dan teknik paparan yang diketahui. Untuk 28, pada kelompok 29, medan magnet mengikuti karakteristik magnetik jaringan kontras akuisisi gambar. NMR atau resonansi magnetik nuklir adalah studi spektroskopi sifat magnetik inti atom. Resonansi adalah penggandengan energi yang menyebabkan masing-masing inti ketika ditempatkan dalam medan magnet luar yang kuat secara selektif menyerap dan kemudian melepaskan energi yang unik seperti untuk inti tersebut dan lingkungan sekitarnya. Sensitivitas kontras yang tinggi terhadap perbedaan jaringan lunak dan keamanan yang melekat pada pasien dihasilkan dari penggunaan radiasi non-ionisasi telah menjadi alasan utama mengapa MRI telah menggantikan banyak metode CT dan radiografi proyeksi. Magnetisme adalah sifat mendasar dari materi. Magnet dihasilkan oleh muatan yang bergerak, biasanya elektron. Sifat magnetik bahkan dihasilkan dari pengaturan dan gerakan elektron dalam domain magnetik yang acak atau tidak acak yang merupakan entitas terkecil dari magnet. Medan magnet dapat diinduksi oleh muatan bergerak di dalam kawat. Arah medan magnet tergantung pada tanda dan arah muatan dalam kawat. Seperti yang dijelaskan oleh aturan tangan kanan, jari-jari menunjuk ke arah medan magnet ketika ibu jari menunjuk ke arah muatan positif yang bergerak, membungkus membawa arus. Sebuah kumparan menyebabkan penumpukan medan magnet menambah kekuatan keseluruhan berikut gambarnya. Magnet adalah jantung dari sistem MR. Magnet inti udara terbuat dari silinder yang dibungkus kawat dengan diameter sekitar 1 meter dan lebih besar dengan panjang silinder 2 hingga 3 meter, di mana medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik dalam kawat. Medan inti padat dibuat dari medan permanen. Besi dibungkus dengan kawat elektromagnet atau kombinasi hibrida. Pada desain inti padat inti Pada desain inti padat ini, medan magnet berjalan di antara kutub magnet paling sering dalam arah vertikal. Superkonduktivitas adalah karakteristik logam certain, misalnya paduan niobium titanium yang ketika dipertahankan pada suhu yang sangat rendah, helium cair kurang dari 4 Kelvin tidak menunjukkan hambatan terhadap arus listrik. Berikut adalah gambar superkonduktivitas. Superkonduktivitas memungkinkan elektromagnet sirkuit tertutup diberi energi dan dinaikkan ke arus dan kekuatan medan magnet yang diinginkan oleh sumber listrik eksternal. Pengisian ulang helium cair harus dilakukan secara terus-menerus karena jika suhu naik di atas nilai kritis, hilangnya superkonduktivitas akan terjadi dan pemanasan resistansi pada kabel akan mendidihkan helium yang mengakibatkan quench. Kemudian medan magnet diperoleh dengan menumpangkan medan magnet dari 2 atau lebih kumparan yang membawa arus arah dengan amplitudo dengan arah tertentu dengan geometri yang ditentukan secara tepat. Berikut gambarnya. Sistem MA terdiri dari beberapa komponen yang termasuk dijelaskan di atas, diatur oleh banyak prosesor dan subsistem kontrol.
Ikut gambarnya. Tiga kategori kerentanan didefinisikan diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik berdasarkan susunan elektron dalam struktur atau molekul. Unsur dan bahan diamagnetik memiliki kerentanan yang sedikit negatif dan menentang medan magnet yang diterapkan karena adanya pasangan elektron di orbital elektron di sekitarnya. Contohnya adalah kalsium, air, dan bahan paramagnetik dengan elektron tidak berpasangan memiliki kerentanan sedikit positif dan meningkatkan medan magnet lokal, namun tidak memiliki magnetisme kiri yang dapat diukur. Sifat magnetik dipengaruhi oleh distribusi putaran dan muatan intrinsik proton dan neutron. Di magnet tercipta untuk positif yang sama dengan muatan elektron tetapi berbeda tanda berlawanan. Karena putaran nuklir secara keseluruhan, neutron tidak dapat bermuatan listrik. Namun ketidakhomogenan muatan subnuklir dan putaran intim terkait menghasilkan medan magnet dengan arah berlawanan dan kekuatan yang kira-kira sama dengan proton. Ciri-ciri utama meliputi kekuatan momen magnet nuklir, konsentrasi fisiologis, dan kelimpahan isotop. Hidrogen memiliki momen magnet terbesar dan kelimpahan terbesar, terutama dalam air dan lemak. Sejauh ini merupakan elemen terbaik untuk kegunaan klinis secara umum. Unsur-unsur lain kurang sensitif. Proton yang berpresesi dalam arah paralel dan antiparalel menghasilkan distribusi terkuantisasi dengan momen magnet bersih sampel pada kesetimbangan sama dengan jumlah vektor momen magnet individu. Komponen vektor magnet sampel dalam arah tegak lurus distribusikan secara acak dan berjumlah 0. Kekuatan magnet tipikal untuk sistem MR berkisar antara 0,3 hingga 4,0 T. Untuk proton, frekuensi presesinya adalah 42,58 mHz per T dan meningkatkan atau menurun seiring dengan peningkatan atau penurunan kekuatan medan magnet seperti yang dapat dihitung dalam contoh di bawah. Orientasi, geometri kerangka acuan, dan vektor magnetasi. Berdasarkan konvensi, medan magnet dapat diterapkan BO diarahkan sejajar dengan sumbu Z, sistem sumbu koordinat kartesius 3 dimensi dan tegak lurus terhadap sumbu X dan Y. Untuk memudahkan digunakan dua kerangka acuan, kerangka laboratorium dan kerangka berputar. Kerangka laboratorium adalah kerangka acuan stasioner dari sudut pandang pengamat. Berikut gambarnya. Penerapan energi RF yang disinkronkan dengan frekuensi presesi proton menyebabkan penyerapan energi dan pemindahan momen magnet stempel dari kondisi keseimbangan. MZ sama dengan magnetisasi longitudinal dalam arah sumbu Z. MXI magnetisasi melintang dalam bidang SY. M0 adalah magnetisasi keseimbangan magnetisasi maksimum. Resonansi dan eksitasi. Sudut walik mewakili derajat rotasi MZ oleh bidang B1 yang diterapkan sepanjang sumbu X atau sumbu Y yang tegak lurus terhadap MZ. Posisi diterapkan pada MZ namun mutarnya dari arah memanjang ke bidang melintang. Kecepatan rotasi terjadi. Lalu ada sifat magnetisasi jaringan. Dapat dibaca sebagai berikut. Dan juga ada struktur molekul sampel termagnetisasi dan karakteristik. Magnetisasi longitudinalnya mulai pulih segera setelah pusat eksitasi B1 bersama dengan peluruhan. Namun kembalinya kondisi keseimbangan terjadi dalam periode waktu yang lebih lama. Hal ini terjadi secara eksponensial sebagai berikut dapat dilihat. Ada perbandingan T1 dan T2 dan berikut tabelnya. Ada parameter akuisisi dasar. Memperoleh gambar ML bergantung pada pengulangan urutan peristiwa untuk mengambil sampel volume dan menarik dan secara berkala membangun kumpulan data lengkap sambil dari waktu ke waktu.
Eksitasi proton dengan pulsa RFB1 menciptakan sinyal FID, FID, MXI untuk memisahkan pengendapan energi RF dan sinyal yang kembali gamma diinduksi untuk memuncul di lain waktu. Pada waktu pembalikan dan saturasi parsial. Berikut untuk kelompok 29. Lalu ada kelompok 30. Ada basic pulse sequences. 3 urutan pulsa pertama melakukan sebagian besar akuisisi data untuk pencitraan. Ada gamma putaran SE, pemulihan inversi IR, dan gamma gradient atau GM. Ketika digunakan bersama dengan metode lokalisasi spasial, gambar berkontras diperoleh. Pada bagian berikut, poin-poin penting dapat pertimbangkan menghasilkan kontras jaringan dibahas. Ada spin echo. Proton termagnetasi dalam suatu sampel dieksitasi dengan pulsa RF 90 derajat dan menghasilkan sinyal FID atau Free Induction Decay. Setelah itu pulsa RF setelah 90 derajat diterapkan untuk menghasilkan echo. Pulsa 90 derajat mengubah magnetasi longitudinal MZ menjadi magnetasi transversal MXI yang kohesif secara fasa namun langsung mulai mengalami perubahan dengan laju yang digambarkan oleh relaksi T2 pangkat. Kontras dalam MRI berbanding lurus dengan perbedaan intensitas sinyal antara piksel yang berdekatan dalam gambar yang sesuai dengan voxel yang berbeda dalam tubuh pasien. Variasi intensitas sinyal untuk jaringan yang berbeda tergantung pada pengaturan TR atau repetition time dan TE atau echo time tanpa mempertimbangkan lokalisasi spasial. Lalu T1 weighting dan proton density weighting, ada T2 weighting. Lalu ada spin echo parameter, ada tabelnya, dapat sebagai berikut. Ada inversion recovery, ada short tau inversion recovery, ada fluid attenuated inversion recovery. Lalu ada rangkumannya adalah skema kontak MR untuk pencitraan klinis menggunakan SE atau varian IR dari urutan pulsa SE untuk banyak pemeriksaan. Urutan SE dan IR SE kurang sensitif terhadap ketidakseragaman medan magnet, kerentanan magnetik, dan umumnya memberikan SNR atau sinyal to noise ratio dan CNR contrast to noise ratio yang tinggi. Kekurangan adalah TR yang relatif panjang dan waktu akuisisi yang lama. Lalu ada gradient echo. Teknik ini menggunakan gradient medan magnet diterapkan dalam satu arah lalu dibalik untuk membentuk echo menggantikan pulsa inversi 180 derajat. Lalu gradient echo sequences with long TR. Coba dibaca sebagai berikut. Lalu koheren GE. Teknik akuisisinya dikenal dengan akronim seperti GRASS, Gradient Recloud Acquisition in the Steady State. Lalu ada FISP, Phase Imaging with Steady State Procession, ada FAST, Fourier Acquired Steady State, dan akronim lainnya dari produsen peralatan MRI. Ada Steady State Free Precession, ada Sumeric Gradient Echo Contrast, pada lokalisasi sinyal MR. Lokalisasi spasial sangat penting untuk menciptakan gambar MRI dan menentukan lokalisasi volume sampel diskrit untuk spektroskopi MR. Magnetic Field Gradient. Ada Slice Silence Gradient. Transmitter RF tidak dapat diarahkan mengarah energi RF ke daerah tertentu dalam tubuh. Sebaliknya, pulsa RF yang dinyalakan saat gradien pemeliharaan irisan atau SSG diterapkan menentukan lokasi irisan proton dalam jaringan yang menyerap energi. Ada frekuensi encode gradient dan fase encode gradient. Ikut gambarnya.
Bab ini membahas dasar-dasar resonansi magnetik, termasuk deskripsi yang paling sederhana tentang magnetisme, karakteristik magnetik unsur-unsur dan magnetisasi sampel jaringan, penting untuk menjelaskan konstanta peluruhan intrinsik T1, T2, T2, pangkat, dan kerapatan proton dalam kaitannya dengan suhu spesifik jaringan dan variasi dalam medan magnet lokal, intrinsik, dan ekstrinsik. Kuantitas antara jaringan ditentukan oleh urutan pulsa termasuk spin echo atau SE, IR, dan gradien echo serta parameter terkaitnya. Berikut kelompok 30. Berikut adalah dari kelompok 31, magnetic resonance imaging, metode akuisisi gambar canggih, artefak spektroskopi, kontrol kualitas penempatan biofek, dan keamanan. Waktu akuisisi MRI ditentukan oleh banyak faktor seperti jenis sekuensi, jumlah langkah pengemodian fase, dan jumlah eksistensi atau next yang digunakan untuk memperbaiki sinyal. Pengembangan teknologi dan desain peralatan memungkinkan pengurangan waktu akuisisi melalui metode seperti akuisisi multi-slice, sintesis data, dan penggunaan sekuensi cepat. Melalui metode akuisisi multi-slice, dalam metode multi-slice, beberapa irisan dalam volume jaringan diaktifkan secara selektif dan berurutan selama interval TR. Pada sintesis data, pada pencitraan MRI, sintesis data dapat dilakukan dengan memanfaatkan simetri sinyal dan redundansi di ruang K. Dengan mengakuisisi setengah data ditambah satu baris, sisa data dapat diisi melalui pencerminan konjugasi kompleks yang mengurangi waktu akuisisi hampir setengahnya. Lalu ada urutan pulsa cepat, teknik fast spin echo atau FSE, menggunakan pulsa RF pemfokusan ulang 110 derajat untuk mempercepat pengisian spasi. Mempercepat waktu akuisisi gambar. Waktu gamma efektif terjadi pada gamma pertama yang menangkap sinyal pusat spasi, sementara gamma berikutnya mengisi area tepi. Lalu ada tabel 13.1, komparasi of manufacture name acronym force GS sequence. Lalu ada EPI atau akuisisi ekoplanar image adalah teknik pencitraan cepat yang menggunakan metode spin echo dan gradient echo serta kombinasi keduanya. Dalam SEP, akuisisi data berlangsung kurang dari T2, sekitar 50 ms dengan pemakaian pengumpulan gradien dan pulsa RF, sedangkan GEP mencepat proses dan dengan menghilangkan pemfokusan ulang pulsa 180 derajat. Pada metode pengisian Caspers lainnya, tidak berurutan dan dapat meningkatkan sinyal kontras dan mempercepat pemindaian. Pada pengisian sentris, Caspers diisi dari tengah ketika sinyal gamma mencapai amplitudo tertinggi, cocok untuk teknik cepat seperti GE. Metode K-hole mengisi area luar Caspers lebih dahulu dan bagian tengah diisi pada saat peristiwa penting terjadi. Pada pencitraan paralel dapat dilihat sebagai berikut. Lalu ada akuisisi gambar transformasi Fourier 3 dimensi. Teknik FSM menggunakan pulsa RF pemfokusan ulang 180 derajat untuk mempercepat pengisian spasi, mempercepat waktu akuisisi gambar. Waktu gamma efektif terjadi pada gamma pertama yang menangkap sinyal pusat ke spasi, sementara gamma berikutnya mengisi area tepi. Terkarakteristik gambar MR ada resolusi spasial dan sensitivitas kontras, ada signal to noise ratio atau SNR, ada volume voxel, ada rata-rata sinyal, ada bandwidth RF, ada faktor kualitas kumparan RF. Kalau ada eksitasi silang, ada kekuatan medan magnet, ada algoritma akuisisi konstruksi gambar, ada ringkasan kualitas gambar, lalu ada sinyal dari aliran. Tampilan sinyal dari aliran dari cairan yang bergerak seperti darah dipengaruhi oleh kecepatan aliran, pola aliran, laminar atau turbulen, dan parameter akuisisi. Teknik tertentu memungkinkan manipulasi sinyal aliran sehingga darah dapat ditampilkan dengan identitas rendah atau tinggi. Lalu ada peningkatan sinyal aliran dan magnetic resonance angiografi. Fenomena
ini terjadi ketika proton mengalir mengalami dua pulse 180 derajat berturut-turut. Lalu time of flight dan kontras fase pada mRA. Teknik TOV ini bekerja dengan menindai daerah darah di satu daerah dan mendeteksi di area lain untuk membedakan darah yang bergerak dari jaringan stasioner. Saja untuk kelompok 31. Pada kelompok 32, pencitraan resonansi magnetik. Perfusi jaringan melalui lapisan kapiler memungkinkan pengiriman oksigen dari intisari ke sel dan pembuangan limbah, misalnya CO2 dari sel. Lalu ada fMRI atau MRI fungsional berdasarkan pada peningkatan aliran darah ke pembuluh darah lokal yang menyertai aktivitas saraf di area tertentu di otak yang menghasilkan pengurangan deoksihemoglobin secara lokal karena peningkatan aliran darah terjadi tanpa peningkatan ekstraksi oksigen. Kalau karena deokshemoglobin adalah agen paramagnetik, maka deokshemoglobin mengubah sinyal gambar MR tertimbang T2. Dengan demikian, agen peningkat kontras pada endogen ini berfungsi sebagai sinyal untuk fMRI. Lalu ada gambar pencitraan kontras perfusi dan difusi. Kalau pencitraan tertimbang difusi. Difusi berhubungan dengan gerakan acak molekul air dalam jaringan. Interaksi struktur seluler lokal dengan pergerakan molekul air menghasilkan difusi anisotropik yang bergantung pada arah, misalnya dalam materi putih jaringan otak. Ada gambar-gambarnya dapat dilihat sebagai berikut. Ada kontras transfer magnetisasi adalah hasil pengamatan selektif dari interaksi antara proton dan dalam molekul air bebas dan proton yang terkandung dalam makromolekul protein. Pertukaran magnetisasi terjadi antara dua kelompok proton karena adanya gabungan atau pertukaran kimia. Karena proton berada dalam lingkungan magnetis yang sedikit berbeda, penjenuhan selektif proton dalam makromolekul dapat dieksitasi secara terpisah dari air curah menggunakan pulsa RF pita sempit. Lalu gambar-gambarnya, ada kontras transfer magnetisasi. Ukuran pulsa kontras transfer magnetisasi sering digunakan bersama dengan metode time of flight MRA. Atom hidrogen merupakan sebagian besar makromolekul dengan protein terikat erat pada molekul ini dan memiliki peluruan T2 yang sangat singkat dengan rentang frekuensi resonansi yang luas dibandingkan dengan proton dalam air bebas. Ada artefak MR. Artefak bermanifestasi sebagai intensitas sinyal positif atau negatif yang secara tidak akurat mempresentasikan atom yang dicitrakan. Meskipun beberapa artefak relatif tidak signifikan dan identifikasi, artefak lainnya dapat membatasi potensi diagnostik, pemeriksaan dengan mengaburkan, atau meniru proses patologis atau anatomi. Lalu ada artefak yang bergantung pada mesin. Ketidakhomogen medan magnet adalah gangguan medan global atau vokal yang menyebabkan ketidaksesuaian pemetaan jaringan di dalam gambar dan menyebabkan relasi T2 yang lebih cepat. Lalu artefak kerentanan. Kerentanan magnetik adalah rasio magnetisasi internal yang diinduksi dan dalam jaringan terhadap magnet eksternal selama kerentanan magnetik jaringan yang sedang dicitrakan relatif tidak berubah di seluruh bidang pandang, maka medan magnetik akan tidak tetap seragam. Pada gambar-gambarnya, lalu ada artefak bidang gradien. Gradien medan magnet secara spasial mengkodekan lokasi sinyal yang berasal dari proton yang tereksitasi dalam volume yang sedang dicitrakan. Lalu ada penjelasan berikut dan gambar-gambarnya. Lalu ada artefak koil RF. Kumparan permukaan RF menghasilkan variasi dalam keseragaman di seluruh gambar yang disebabkan oleh variabilitas eksitasi RF, kelemahan ketidaksesuaian, dan penurunan sensitivitas dengan jarak. Lalu ada pulsa RF dan frekuensi prekursor. Instrumen MRI menempati frekuensi yang sama dengan sumber RF yang umum seperti siaran TV dan radio, motor listrik, lampu neon, dan komputer. Gambar-gambarnya.
Ada kesalahan K-space, kesalahan dalam pengkodian ruang K mempengaruhi semua area gambar yang direkonstruksi dan menyebabkan penumpukan pola gelombang artifaktual di seluruh FOV. Setiap nilai pixel individu dalam ruang K berkontribusi pada semua nilai pixel dalam ruang gambar sebagai frekuensi harmonik dengan amplitude sinyal. Dari gambar-gambarnya, ada artefak gerak yang banyak ditemukan dan terlihat pada MRI muncul pada gerakan pasien, termasuk gerakan sukarela dan tidak sukarela, dan aliran darah. Meskipun artefak gerakan tidak hanya terjadi pada MRI, namun waktu akuisisi yang lama pada urutan MRI tertentu meningkatkan kemungkinan terjadinya kekaburan gerakan dan kehilangan resolusi kontras. Lalu gambar-gambarnya, artefak pergeseran kimia. Terdapat dua jenis artefak pergeseran kimiawi yang mempengaruhi tampilan di anatomi karena perbedaan frekuensi prekursor proton dalam lama versus proton dalam air. Ada artefak daring. Artefak daring juga disebut dengan fenomena Gibbs, terjadi batas tajam dan transisi kontras tinggi dalam gambar dan muncul sebagai beberapa pita paralel dengan jarak teratur dari sinyal terang dan gelap yang bergantian secara perlahan-lahan memutar seiring jarak. Pada gambar-gambarnya adalah artefak volume parsial, dan magnetik resonansi, spektroskopi. Ada kurva-kurvanya. Jadi untuk kelompok 32. Kelompok 33, magnetic resonance imaging. Kumparan SIM, perangkat medan magnet aktif atau pasif yang digunakan untuk menyesuaikan medan magnet utama dan untuk meningkatkan homogenitas dalam volume pusat sensitif pemindai. Pada kumparan gradien, ada kumparan frekuensi radio. Kumparan RF pada MRI memancarkan menerima sinyal menghasilkan medan magnet B1 yang tegak lurus dengan medan utama. Kumparan ini biasanya berbentuk silinder dan diletakkan di sekitar pasien. Jenis-jenisnya ada kumparan volume, kumparan permukaan, kumparan intrakaviter, kumparan phase array. Sistem MRI terdiri dari beberapa komponen penting termasuk antara muka kontrol sumber RF, detektor penguat, konverter analog ke digital, pemrograman pulsa, sistem komputer, supaya daya gradien, dan layar tampilan gambar, dan komponen ini bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan gambar MRI. Ada penempatan magnet, ada shielding magnetik, ada Faraday cage, ada quality control. Membutuhkan semua komponen yang berfungsi optimal karena kualitas pencitraan tergantung pada mata rantai terlemahnya. Komponen seperti kekuatan dan homogenitas medan magnet, si medan, pilihan netas gradien, penyetalan RF, optimasi kumparan penerima, serta sumber kebisingan lingkungan harus diperiksa secara rutin. Ada bioefek dan keamanan MRI. MRI adalah teknologi pencerahan medis non-ionisasi yang aman, namun ada beberapa potensi risiko terkait medan magnet, energi RF, dan medan gradien. Keamanan menjadi aspek penting untuk mencegah risiko pada pasien dan personel. Ada medan magnet statis digunakan secara aman dalam MRI untuk sebagian besar aplikasi diagnostik. Medan magnet statis ini dapat berinteraksi dengan logam dan perangkat medis pada pasien sehingga perlu diperhatikan. Intensitas medan tinggi ini atau lebih dari 4T terkadang memunculkan gejala sementara seperti pusing atau disorientasi pada pasien dan personel. Lalu ada efek biologis dari medan magnet, tabel-tabel dapat sebagai berikut untuk penjelasannya. Pada paparan RF, kebisingan akustik dan laju penyerapan spesifik. Paparan RF dapat menyebabkan pemanasan jaringan tubuh. Batas SR, specific absorption rate, mengatur agar tubuh tidak mengalami overheating. Bisingan akustik dan batas regulasi SLR. Lalu ada kehamilan dan anak dalam MRI. Kehamilan, tenaga kesehatan yang hamil diperbolehkan bekerja di daerah MRI, tapi tidak boleh berada dalam ruangan scanner saat pemindaian. Pada pasien hamil, MRI dianggap dengan aman untuk ibu hamil, namun perlu mempertimbangkan manfaat dan risiko. Pasien anak memperhatikan khusus diberikan pada prosedur radiasi sedasi
dan pemantuan selang MRI untuk menjaga keamanan dan kenyamanan anak. Ada personel MRI dan zona keselamatan MRI. Ada zona 1, ada zona 2, zona 3, dan zona 4. Ada personel MRI ada level 1 dan level 2. Untuk kelompok 33 sampai situ. Kalau kelompok 34 ada ultrasound. Ultrasonografi adalah teknik pencitraan medis yang digunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar organ dalam tubuh. Dipantulkan kembali dan oleh organ-organ tubuh dan ditangkap oleh alat khusus. Cara kerjanya adalah transducer, gelombang suara, gamma, dan pembentukan gambar. Gunanya adalah pencitraan, melihat struktur organ dalam tubuh secara detail, mengukur ukuran volume dan jarak antara organ, dan memantau pergerakan organ dan aliran darah. Perkembangannya digunakan untuk mendeteksi tumor otak, memiliki berbagai aplikasi, lalu ada terus berkembang dengan berbagai fitur baru seperti pencitraan tiga dimensi dan Doppler. Kalau ada prosesnya sumber suara, dan lalu ada kompresi dan ekspansi, penempatan gelombang, dan pantulan. Ada gambar-gambarnya. Panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Ultrasonografi sudah dijelaskan tadi. Kalau ada karakteristik gelombang suara, ada panjang gelombang, ada frekuensi, ada kecepatan suara, dan media. Pengaruhnya adalah resolusi spasial, ada kedalaman penetrasi, dan pemilihan frekuensi ada frekuensi tinggi, frekuensi rendah. Oleh inferensi gelombang ada gelombang ultrasonik yang dipancarkan oleh beberapa pemancar dalam saling berinteraksi baik secara konstruktif maupun destruktif. Pada intervensi ini mempengaruhi pembentukan dan arah berkas ultrasonik. Kalau ada tabel-tabelnya dan kurvanya. Lalu ada tekanan, intensitas, dan skala dB. Amplitude tekanan, ada intensitas, dan dB. Skala logaritmik yang digunakan untuk mengukur rasio intensitas. Skala dB memungkinkan kita untuk membandingkan intensitas yang sangat besar atau sangat kecil dengan cara yang lebih mudah. Aplikasinya adalah intensitas tinggi, kehilangan intensitas, pada tabel rasio intensitas dan nilai desibel yang sesuai. Ada interaksi ultrasonik dengan materi. Yang di sini ada refleksi, ada refraksi, ada hemburan, dan atenuasi. Dan penjelasan dapat dari sebagai berikut. Ada impedansi akustik dapat dilihat sebagai berikut untuk ada konsep utama dalam refleksi, ada koefisien pantulan, impedansi akustik, ada gelombang pantul, ada sudut pantul, dan hemburan. Dan penjelasan dapat dari sebagai berikut. Lalu implikasi dalam USG, pembentukan gambar, kualitas gambar, ada penggunaan gel kopling dan hambatan. Lalu ada gambar-gambarnya sebagai berikut. Lalu tekanan dan refleksi koefisien untuk berbagai antarmuka dengan tabel sebagai berikut. Lalu konsep utama refraksi. Ada refraksi, ada sudut pandang dan sudut bias, ada sudut kritis dan refraksi total, dan pengaruh terhadap gambar USG. Aplikasi dalam USG ada kesalahan penempatan anatomi dan pengolahan sinyal. Pada hamburan karakteristiknya adalah yang ada amplitudo, ada arah dan frekuensi. Dan pentingnya hamburan dalam USG adalah informasi diagnostik, ada kontras gambar, hiperekoik, dan hipoekoik. Dan faktornya adalah ukuran dan bentuk hamburan. Ada perbedaan impedansi akustik dan frekuensi ultrasonik. Ada gambar-gambar sebagai berikut dan tabel-tabelnya. Lalu ada atenuasi. Ultrasonik adalah hilangnya energi akustik sering bertambahnya jarak tempuh dalam medium yang disebabkan oleh hamburan dan penyerapan energi oleh jaringan. Energi serap berubah menjadi panas. Koefisien atenuasi dinyatakan dalam dB per centimeter, menunjukkan kehilangan intensitas relatif per centimeter jarak tempuh. Oh, ada kurvanya, ada sebagai berikut. Grafik ultrasound attenuation menunjukkan hubungan antara intensitas relatif gelombang ultrasonik atau sumbu Y dan kedalaman penetrasi sumbu X dengan 3 garis mewakili frekuensi ultrasonik yang berbeda, 2 MHz, 4 MHz, dan 10 MHz. Ultrasound transducer, ada Physics Materials, ada resonance transducer, damping block, matching layer, ada
non-resonance broad bandwidth atau multi-frekuensi transducer, ada array linear, array phase, ada CMUT, transducer ultrasonic micro machine kapasitif. Untuk kelompok 34 sebagai berikut. Ada ultrasound beam properties. Pancaran ultrasound merambat sebagai gelombang longitudinal dari permukaan transducer ke dalam media perambatan dan menunjukkan dua pola pancaran berbeda. Pancaran sidik konvergen hingga jarak ditentukan oleh geometri dan frekuensi transducer. Medan magnet saat pancaran menyimpan dua titik terendah medan jauh. Ada di near field atau medan dekat, dapat dilihat sebagai berikut. Ada medan jauh, the far field, dapat dilihat sebagai berikut. Ada pembentukan dan pemfokusan signalis transducer. Ada mengirimkan fokus, ada menerima fokus, ada perut dinamis, ada lobus samping dan lobus kiri. Lobus samping adalah emisi ultrasound yang tidak diinginkan menyimpang dari pulsa utama akibat ekspansi dan kontraksi elemen transducer. Lalu lobus kiri terjadi ketika energi ultrasound dipancarkan menjauh dari sumber oleh susunan multi elemen akibat permukaan transducer yang tidak kontinu menghasilkan gelombang koheren pada sudut besar dari sinar utama. Ada resolusi spasial, ada resolusi aksial, lalu ada resolusi lateral, resolusi elevasi dapat dilihat sebagai berikut. Lalu ada image data acquisition atau data gambar. Dihasilkan dengan menggunakan metode pulsa gamma, di mana setiap denyut binari diarahkan ke pasien dan dipantulkan sebagian oleh antarmuka jaringan. Kecepatan gamma yang kembali ke transducer. Proses ini memerlukan berbagai komponen perangkat keras, masuk menentukan perkas, pulsar, penerima penguat, konverter, pemindai memori gambar, dan sistem tampilan unik, tampilan untuk membentuk gambar. Ada bekas balok atau beamformer, ada pulsar, dapat sebagai berikut. Ada saklar transmisi atau penerimaan, ada operasi pulsa gamma dengan rumus-rumusnya sebagai berikut. Ada preamplifikasi dan konversi analog ke digital. Ada pengarahan balok, fokusan dinamis, dan penjumlahan sinyal. Ada penerima. Urutan pemrosesan sinyal selanjutnya adalah penyesuaian penguatan dan penyetelan frekuensi dinamis, kompresi rentang dinamis atau logaritmik, rektifikasi, demodulasi, dan deteksi pembungkus. Oleh penyesuaian tingkat penolakan, rentakan ambang batas sinyal yang diizinkan untuk diteruskan ke subsistem digitalisasi dan tampilan. Lalu gambar yang diproses dioptimalkan untuk kisaran skala abu-abu, penayangan pada monitor, kisaran dinamis terbatas. Ada mode tampilan gamma, ada A mode, B mode, M mode, ada converter pemindai. Fungsinya adalah membuat gambar dua dimensi dari informasi gamma yang diperoleh dari arah sinar yang berbeda dan memungkinkan tampilan data pada monitor video. Ada two-dimensional image display and storage pada pemindai mode B awal dengan artikulasi manual dengan tampilan statis, ada pemindai mekanik dan tampilan real time, ada pemindaian elektronik dan tampilan real time. Ada pencitraan ultrasonografi real time, protokol kecepatan bingkai, FOV, kedalaman dan pengambilan sampel spasial dapat dilihat sebagai berikut. Tampilan gambar, ada penyimpanan gambar. Kelompok 35 sebagai berikut. Kelompok 36 ada Doppler ultrasound. Berdasarkan pada pergeseran frekuensi dalam gelombang ultrasonografi yang disebabkan oleh reflektor yang bergerak seperti sel darah dalam pembuluh darah. Ada pergeseran frekuensi Doppler adalah perbedaan antara frekuensi datang dan frekuensi pantulan. Ketika reflektor bergerak maka langsung menjauh atau mendekati sumber bunyi. Lalu bersamaan pergeseran Doppler dapat dilihat sebagai berikut rumusnya dan kecepatan darah dapat dilihat sebagai berikut. Pada operasi Doppler kontinu dapat dilihat sebagai berikut. Ada operasi Doppler per denyut, ada pemindahan duplex, ada pencitraan aliran warna, ada interpretasi spektar Doppler, ada lias kecepatan, ada Doppler daya,
Ada miscellaneous ultrasound capabilities, pengukuran jarak, luas dan volume. Ada agen kontras ultrasonografi, perakitan transducer, pencitraan harmonik, panduan biopsi ultrasonografi, pencitraan 3 dimensi, alta ultrasound image quality dan artefak, resolusi spasial, resolusi kontras, ada artefak, refraksi bayangan, GEMA, kecepatan perpindahan lobus samping dan lobus kiri, refleksi multiplier, ambiguity, artefak yang berkelap-kelip, ketebalan irisan, nah kelompok 30 sebagai berikut. Ada kelompok terakhir 37. Kinerja sistem ultrasound dijelaskan melalui beberapa parameter berkunci. Ada sensitivitas dan rentang dinamis, ada resolusi spasial yang sensitivitas kontras, akurasi jarak, dan ketebalan zona mati, ada operasi TGC, atau kontrol penguat temporal. Ada quality control pada ultrasound dapat sebagai berikut. Ada phantom generik. Modul pertama adalah evaluasi resolusi spasial dan kontras. Fungsinya adalah resolusi aksial, resolusi lateral, resolusi kontras, dan zona mati dapat dilihat sebagai berikut. Ada fungsi resolusi elevasional, ada efek volume parsial dapat dilihat sebagai berikut. Ada fungsi keseramakan gambar dan kedalaman penetrasi dapat dilihat sebagai berikut. Lalu ada tabel prosedur CQC yang direkomendasikan dapat dilihat sebagai berikut. Lalu pengukuran kinerja Doppler. Pengujian mencakup kedalaman penetrasi maksimum di mana bentuk gelombang aliran yang dapat terdeteksi, kesesuaian volume sampel pada dengan gambar B, mode duplex, akurasi pengukuran kecepatan dan volume aliran. Lalu ada nama-nama beberapa intensitas pada ultrasound. Ada ITP atau temporal peak, temporal average atau ITA, ada IPA, ada pulse average, ada spatial peak atau SP, ada I1 spatial average. ISATA adalah ukuran yang umum digunakan untuk mengukur daya akustik rata-rata dalam sinyal ultrasound. Kalau ada penjelasan lain-lainnya ada ISAPA, IPSTA, dan ISPA. Kalau ada indeks thermal, terlihat sebagai berikut. Ada indeks mekanis, terlihat sebagai berikut. Ada efek thermal dan efek mekanis, dapat dilihat sebagai berikut. Dan juga ada keamanan dan penggunaan ultrasound. Ada prinsip ALARA, as low as reasonable, achievable. Ada ALARA adalah prinsip ditetapkan untuk memastikan bahwa paparan terhadap radiasi dilakukan pada tingkat yang serendah mungkin, tapi masih efektif untuk diagnosis. Sangat penting terutama saat memindai pasien dengan kondisi tertentu seperti wanita hamil di mana potensi risiko bagi janin harus diperhatikan. Kesimpulannya adalah ultrasonografi adalah alat diagnostik yang efektif dan aman jika digunakan secara hati-hati dan sesuai standar. Operator ultrason harus memiliki penguatan fisika yang baik untuk menghasilkan gambar berkualitas dan menghindari potensi bioefek yang berbahaya. Ada penggunaan ultrason sebaiknya mematuhi prinsip ARA untuk mengurangi risiko paparan daya yang tidak perlu sampai memastikan hasil diagnosis yang maksimal. Baik untuk presentasi kelompok 26 sampai kelompok 37 sampai sekian. Maaf jika ada kesalahan. Maaf, mohon dimaafkan. Terima kasih.